Baiklah, pada PowerPoint kali ini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan kurva IS dan LM, yakni matkul pengantar ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Kurniati. Baiklah, outline kita kali ini. Yang pertama yaitu pengertian keseimbangan kurva IS dan LM. Yang kedua yaitu pengertian rumus dan bentuk. Apa sih bentuk kurva IS? Yang ketiga yaitu pengertian, rumus, dan bentuk kurva LM. Yang keempat yaitu studi kasus tentang keseimbangan kurva IS dan LM. Yang selanjutnya yaitu contoh dari kurva IS dan LM. Selanjutnya, contoh keseimbangan. Kalau teman-teman ada yang bertanya, apa sih keseimbangan antara kurva IS dan LM? Keseimbangan kurva IS dan LM adalah dua kurva yang digunakan dalam model keseimbangan makroekonomi untuk menunjukkan keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. Model IS dan LM menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan output agregat dalam perekonomian. Kurva IS itu singkatan dari dua kata, yaitu investment dan saving. Investment itu artinya investasi, sedangkan saving adalah tabungan. Jadi kalau teman-teman ingin mengingatnya dengan mudah, yaitu investment dan saving, tabungan dan investasi, dua, yaitu IS. Sedangkan LM itu L-nya singkatan dari liquidity preferensi atau pilihan likuiditas. Sedangkan M-nya itu adalah money supply, yaitu penawaran keuangan. Jadi kurva IS dan LM merupakan kurva yang menggambarkan bagaimana interaksi antara pasar barang. Pasar barang itu disebut dengan IS, yaitu investasi dan saving tadi. Dan interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Pasar uang disebut dengan LM. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama biasanya dari kurva IS. Kurva IS ialah kurva yang menunjukkan kombinasi antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di mana pasar barang dalam keadaan seimbang. Jadi gini teman-teman, kurva IS itu kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Biasanya pasar barang dan jasa. Jadi kalau teman-teman ingin mengingatnya dengan mudah, apa sih kurva IS? Kurva IS ialah kurva yang menggambarkan keseimbangan pasar barang dan jasa. Oke. Sekarang ciri-ciri kurva IS. Kurva IS itu yang pertama, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kurvanya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan ciri-ciri yang kedua yaitu representasi keseimbangan di pasar barang. Jadi mudah ya teman-teman mengingatnya. Jadi ingat-ingat yang pertama tadi, kurva IS adalah investment dan saving. Kalau representasinya pasti pasar barang atau jasa. Dan kurvanya itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dan ini adalah bentuk kurva IS, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya ini rumus kurva IS itu banyak ya teman-teman. Kalau dalam dua sektor itu ada dua rumus, I sama dengan S atau Y sama dengan C plus I. Nah, soalnya di bawah teman-teman. Diketahui fungsi konsumsi atau biasa dipakai dengan C sama dengan 100 plus 0,75Y. Sedangkan investasinya yaitu I sama dengan 60 min 200I. I besar dan I kecil itu beda ya teman-teman. Kalau I besar itu investasi, kalau I kecil itu suku bunga. Jadi beda. Selanjutnya jumlah uang beredar sebesar 500, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga itu 0,2Y. Permintaan uang untuk spekulasi adalah 428 min 400I. Tentukan keseimbangan di pasar uang dan pasar barang. Jadi ini soal untuk LM dan IS. Sekarang yang pasar barang dulu, yaitu IS. Terus kita pakai rumus yang Y sama dengan C plus I. Y, C-nya tadi berapa? Ya, 100 plus 0,75Y. Nah, 100 plus 0,75Y. Sedangkan C-nya
C-nya tadi 60 min 200i. Jadi kita pindah ruaskan menjadi Y min 0,75Y sama dengan, jadi cara menghitungnya kita samakan yang sejenis, kita hitung yang sejenis. Y min 0,75Y karena pindah ruas jadi min, sama dengan, nah 100 ditambah 60 jadi 160 min 200i, karena ini tidak sejenis. Nah, kita sederhanakan menjadi 0,25y seharusnya sama dengan 160 min 200i. Jadi y sama dengan, cara menghitungnya 160 dibagi 0,25 dapatnya 640, dan 200i dibagi 0,25 dapatnya 800i. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva LM. Kurva LM ialah kurva yang menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di mana pasar uang dalam keadaan seimbang, yang disebut dengan demand for money sama dengan supply of money. Jadi kalau IS itu keseimbangan pasar barang dan jasa, kalau LM itu di mana pasar uang dalam keadaan seimbang. Jadi bedanya di situ ya teman-teman. Ciri-cirinya menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, bedanya itu representasi keseimbangan di pasar uang. Nah, beda kan teman-teman? Kalau kurva IS tadi dari kiri atas ke kanan bawah, kalau LM dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kalau IS tadi pasar barang dan jasa, kalau LM itu pasar uang. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus. Nah, diketahui ini soalnya seperti tadi ya teman-teman, sama. Lalu ini adalah MD sama dengan MS. MD itu money demand atau permintaan uang sama dengan money supply. MS yaitu permintaan uang, dari money demand sama dengan money supply. Nah, dalam teori John Maynard Keynes itu disebutkan kalau seseorang minta uang itu untuk 3, MT, MP, dan MS. MT itu money transaction atau uang transaksi, dan MP itu money precaution yaitu uang untuk jaga-jaga, dan MS itu money spekulasi atau uang spekulasi. Jadi ada 3. Yang pertama transaksi, yang kedua jaga-jaga, yang ketiga adalah spekulasi. Jadi itu ya teman-teman. Nah, rumusnya adalah MT sama dengan MP sama dengan MS. Nah, uang tadi transaksi dan berjaga-jaga tadi sudah ada disebutkan, yaitu 0,2Y. Kita tulis 0,2Y plus MS. Nah, MS-nya tadi berapa? MS tadi uang spekulasi, yaitu 428 min 400I. Kita tulis. Nah, jadilah 500 adalah sama dengan jumlah uang beredar seberat 500. Kita tulis sama dengan 500. Cara menghitungnya 0,2Y sama dengan 72 plus 400I. Dapat dari mana 72? 72 dapat dari, karena cara menghitungnya itu kita hitung yang sejenis. Jadi 428 dan 500 kan sejenis. Jadi 500 dikurang 428 dapatnya 72. Plus karena tadi pindah ruas sama dengannya dipindah, 400 menjadi awalnya di min menjadi plus, yaitu plus 400i. Nah, di IS dan LM itu sama saja, Y. Jadi Y sama dengan 360 plus 2000i. Dapat dari mana? Sama seperti tadi, kita bagikan dengan yang di depan. 72 dibagi 0,2 dapatnya 360, dan 400 dibagi 0,2 sama dengan 2000i. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk keseimbangan kurva IS dan LM. Bentuk keseimbangan itu ada 2. Yang pertama interaksi, yang kedua signifikasi. Yang pertama interaksi antara kurva IS dan LM. Titik perpotongan antara kurva IS dan LM menggambarkan keseimbangan simultan antara pasar barang dan
pasar uang. Ini menunjukkan kombinasi unik tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan di mana kedua pasar seimbang. Jadi titik ini menunjukkan kedua pasar yang seimbang antara pasar uang dan pasar barang. Sedangkan pada bagian signifikasi, kurva ini menunjukkan pengaruh kebijakan fiskal, yaitu pergeseran kurva IS. Kurva IS itu bergeser karena ada kebijakan fiskal. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kebijakan moneter, yaitu pergeseran kurva EM. Kalau IS itu pergeseran karena kebijakan fiskal, kalau LM pergeseran karena kebijakan moneter. Nah, ini adalah bentuk kurvanya, yaitu kalau yang ungu ini adalah kurva apa tadi? Kalau dari kiri atas ke kanan bawah yaitu kurva IS. Kalau yang hijau ini dari kiri bawah ke kanan atas yaitu kurva LM. Nah, ini adalah bentuk keseimbangannya. Nah, keseimbangannya tadi apa disebutkan? Ketika pada titik perpotongan. Jadi ketika titiknya bertemu, terjadilah yang namanya keseimbangan. Nah, ini pada diagram ini kurva IS menurun dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kurva LM menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Titik perpotongan menunjukkan keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter dalam perekonomian. Bentuk kurva keseimbangan. Jadi kita bentuk IS sama dengan LM. Nah, tadi kan sudah didapat ya teman-teman, yaitu yang IS-nya tadi dapat 640 min 800I, sedangkan yang LM-nya 360 plus 2000I. Sekarang kita mencari suku bunga keseimbangan. Suku bunga keseimbangan kita cari, yaitu kita seperti tadi. Kita gabungkan yang sejenis, jadi 640 min 360 dapatnya berapa teman-teman? Benar, 280 sama dengan kita tambahkan 800 ditambah dengan 2000i dapatlah 2800i. Nah, kita mencari suku bunga I sama dengan kita bagikan 280 dibagi dengan 2800. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman. 280 per 2800, jangan sampai salah. Sama dengan dapatnya 0,1. Nah, kalau biasanya kan persen, jadinya 0,1 kita kalikan dengan 100%, dapatnya I sama dengan 10%. Nah, berarti suku bunga keseimbangannya dapatlah 10%. Pendapatan nasional keseimbangan yang ditandai dengan Y. Jadi kita mencari dengan rumus LM saja ya teman-teman, yang mau mudah mengoperasikannya. Y sama dengan 360 plus 2000. Sedangkan I-nya adalah 0,1. Nah, Y sama dengan 360 plus 200 sama dengan 560. Jadi dapatlah pendapatan nasionalnya 560, sedangkan suku bunga keseimbangannya adalah 10%. Nah, ini adalah bentuk kurva keseimbangan dari soal yang tadi. Jadi soal yang tadi adalah ini. Jadi keseimbangannya berada pada pendapatan nasionalnya 550, sedangkan suku bunganya terdapat pada 10%. Nah, ini ya teman-teman. Ciri-ciri, sekarang ciri-ciri model IS dan LM, maksudnya keseimbangan, ciri-ciri keseimbangannya. Yang pertama, menggabungkan pasar barang dan pasar uang dalam satu analis. Benar kan teman-teman? Yang kedua, kurva IS bergeser ke kanan jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan moneter dan fiskal. Jadi, kurva ini digunakan untuk menganalisis kebijakan fiskal dan moneter. Kalau fiskal tadi kurva IS, kalau moneter itu kurva LM. Yang keempat, kurva LM bergeser ke kanan jika ada peningkatan jumlah uang beredar. Ini kasusnya. Pada tahun 2008, ada krisis keuangan global.
Banyak negara menggunakan model ISLM untuk memproyeksi efek dari kebijakan stimulus fiskal dan moneter. Jadi pada saat itu terjadi krisis keuangan di berbagai negara, banyak negara yang menggunakan kebijakan ini, teman-teman. Selanjutnya, pemerintah meningkatkan pengeluaran. Nah, meningkatkan pengeluaran ini berarti menggeser kurva IS ke kanan untuk merangsang perekonomian, untuk memperbaiki perekonomiannya. Selanjutnya, Bank Sentral menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang beredar. Nah, kan tadi kalau kebijakan moneter menggeser kurva LM, jadi kurva LM ini bergeser ke kanan, yaitu Bank Sentral menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang beredar. Karena kalau suku bunga menurun, maka banyak masyarakat yang meminjam uang di bank. Nah, banyaklah uang yang beredar. Selanjutnya, hasilnya kombinasi kebijakan ini berhasil menurunkan suku bunga real dan meningkatkan output dan membantu perekonomian keluar dari resesi, keluar dari krisis keuangan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya, model IS dan LM adalah alat penting dalam analisis makroekonomi untuk memahami interaksi antara sektor real dan sektor moneter. Keseimbangan IS dan LM membantu meramalkan dampak kebijakan ekonomi terhadap tingkat pendapatan dan suku bunga. Kita lihat garisnya ya teman-teman. Kalau misalnya kita buat seperti ini, hasilnya seperti ini, kan dapat dilihat dari sebelum melakukannya. Selanjutnya, implementasi model ini dapat bervariasi tergantung pada situasi ekonomi aktual di setiap negara. Terima kasih ya teman-teman. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin mengingatkan atau memberi rincian yang lebih baik, bisa chat saya. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.